Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa TVRI dimanapun Anda berada, berjumpa lagi dalam acara Wayang dan Dakwah, sebuah ruang dialog yang mempertemukan kesenian wayang dan perbincangan dalam tinjauan budaya dan agama. 1 jam ke depan akan saya temani Anda untuk berbincang dengan tamu-tamu kita yang telah hadir di kesempatan kali ini. Yang pertama, beliau adalah Wakil Sekretaris Lembaga Dakwah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Kiai Haji Muhammad Imaduddin, biasa dipanggil Kiai Imad atau Gus Imad. Assalamualaikum, Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah hadir di Wayang dan Dakwah, Yai. Sama-sama. Sehat, Mas. Sehat. Yang penting sehat ya. Yang penting sekarang sehat. Yang penting sehat. Tamu kita yang kedua, beliau adalah Rektor Universitas Indra Prasta, Profesor Dr. Haji Sumaryoto. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Prof ya. Alhamdulillah. Ini untuk kesekian kali kita ngobrol-ngobrol tentang wayang dan tentang banyak hal, Prof. Iya. Sebelum kami lanjutkan perbincangan, pemirsa, marilah untuk pertama kita saksikan dulu sebuah sajian pakliran yang istimewa. Pakliran padat oleh Ki Dalang Ki Pramarisa Fadlansyah dengan iringan karawitan Unindra dalam lakon Anoman Duto. Selamat menyaksikan. tentreming jagat yuwana satuhu miring donga kang nyata saking karsa ning Gusti kang Maha Asih langgeng tentrem uripnya. Sinun pun Anoman ingkang sowan Senggono Siron dautus marang Praja Ngalengka naki-naki garawaku Sintana kana apa ora senika saken dawuh Sinun Anoman nyuwun pangestu mugi rancangken kula ngesaken dawuh ingsun balang puja mantra. Muga lebda ing karya Anoman.
mantu dhisik Kakang Anoman. Iya yang godo. Ono apa? Kalau Ganduta bakal tak jaluk. Yai. Pun Kakang Musatra memun didhawuh Sunan Prabu Rama. Kakang Anoman lulus lumaku dutu yen bisa ngalahke Anggada.
Aku wis mangerteni. Gustiku Dyayu Sintana Praja Ngalengka. Sadurunge aku bali Pancawati, aku bakal gawe teng ring Praja Ngalengka. Bakal tau brabrik taman iki. Moyo putih. Sopo jenengmu? Anomanaranku. Kowe sopo? Saksa Dewa. Uncupno tanganmu tak sempung sikilmu iso nyekelana men prasasat bisa nyekelamin. Wah, mati dene aku.
Anoman, taubung kanggo selawatimu. Wes kobar geni ragane Sanoman. Eli-eli manrosek ni mandra kuna. Wis Sanoman Triwikrama dadi pitung gunung gedene. Si grengedum gene geger negari Ngalengka. Pemirsa, masih bersama Wayang dan Dakwah. Baru saja kita saksikan sebuah sajian Pakliran Padat oleh Ki Pramarisa Fadlansyah dengan lakon Anoman Duto. Bagaimana tadi Anoman sebagai Duta Sri Rama diberi tugas untuk memata-matai atau mengawasi seperti apa kondisi negeri Alengka, seperti apa kondisi Dewi Sinta yang diculik oleh Rahwana. Saya akan berbincang sebentar sebelum ke tamu-tamu kita. Saya akan berbincang sebentar dengan Mas Prama, dalang muda kita ini. Mas Prama, lakon-lakon tentang roman atau tentang percintaan
Ini pertanyaan ini agak bergeser sebenarnya. Lebih menarik persoalan politik atau persoalan percintaan kalau Mas Rama sendiri? Politik. Ya. Tapi ini tadi lakonnya percintaan, makanya wajahnya murung. Enggak, tapi tetap semangat Mas Rama ya. Nah, berarti kalau lakon-lakon politik berarti akan sangat erat kaitannya dengan pandangan-pandangan, dengan teks-teks, berarti harus banyak baca, harus banyak melihat. Tapi ya memang sudah itu yang dilakukan sejauh ini kan ya. Tapi memang wayang itu kan isinya juga politik, juga kadang cinta-cintaan. Jadi nanti kalau sudah sampai usianya saya kira nggak masalah Prof ya, untuk sampai pada naskah-naskah seperti itu. Sekarang belum saatnya. Oh belum? Umurnya berapa sekarang Mas Brahma? 15. Oh masih muda sekali, maaf. Ya, memang belum waktunya, betul. Lebih suka politik, betul. Nanti kita berbincang lagi, Mas Brahma. Prof, saya ke Prof Sumaryoto. Menarik sekali, karena Ramayana ini manusia dipertemukan dengan ya binatang, tapi yang bisa bicara. Dalam hal ini pasukan kera. Tapi yang dicontohkan memiliki kesetiaan justru dari bangsa kera. Anoman ini kan ya kera berbulu putih. Apa ya di balik simbol dan penggambaran seperti ini ada apa, Bro? Baik, terima kasih. Yang menjadi pusat ya, atau senternya, atau intinya dalam permasalahan ini adalah sebetulnya angkara murka yang dilakukan oleh Rahwana. Ya. Yaitu menculik Dewi Sinta yang sebetulnya adalah istri dari Sri Rama. Ya. Nah, ini masalahnya nih. Maka dari start ini bisa ditelah dari berbagai segi. Tadi disampaikan kalau Wanara Anoman ini adalah hewan ya, bukan manusia, tapi bisa berbicara. Ya. Nah, ini juga menarik. Kenapa? Karena wujud memang Wanara, kera, tapi sebetulnya hakikatnya bukan. Justru Wanara itu dalam kisah Mahabharata adalah putra dari Sang Hyang Guru. Iya. Makanya dia bisa berbicara, dia sakti, bahkan mendapat gelar resi nantinya. Itu karena memang hakikatnya adalah dia titisan dewa. Ini menarik. Tapi dalam kisah ini bukan hanya kesetiaan Hanuman sebagai Wanara terhadap Rama, tapi lebih ditugaskan sebagai seorang duta. Ini lakonnya kan Anoman duta ya. Ya. Dalam rangka apa? Karena Sinta diculik oleh Rahwana, Rama tidak tahu. Tapi ada informasi sepintas yang menculik adalah Rahwana. Itu oleh hewan juga yang namanya Jatayu. Nah, burung raksasa Jatayu. Ya. Itu yang ketemu Rahwana waktu menculik Sinta, perang kalah. Nah, makanya menyampaikan ke Rama bahwa yang menculik Rahwana. Nah, disinilah mulai lakon ini dilakukan. Nah, maka Rama itu memanggil Anoman untuk menelisik, untuk meneliti, untuk mencari tahu apa betul Rahwana yang mencuri. Nah, yang kedua juga untuk ditugaskan bagaimana kekuatan Alengka. Nah, ini Intel masuk ini. Nah, militer, militer itu masuk. Ya. Yang pertama meneliti, yang kedua Intel masuk ke situ. Nah, di situ nanti memfoto dalam arti datanya seperti apa di Alengka itu. Pertama ditemukan Sinta memang betul diculik oleh Rahwana. Yang kedua juga, wah militernya kuat, bala tentara kuat, kesatria luar biasa. Nah, maka kembali ke Rama menyampaikan laporan hasil penyelidikan, hasil intelijennya itu ke Rama. Dan setelah itu barulah muncul perang antara Rama dengan Rahwana. Baik, Prof. Satu poin bahwa seorang diri dengan keberanian dan keyakinan seperti itu. Saya akan ke Yai Imad sebelum kita jeda. Masih ada sedikit waktu sebelum nanti kita lanjutkan di segmen berikutnya. Yai, ini kan ada tugas yang dibebankan ke seseorang, dalam hal ini Anoman, seorang diri menempuh bahaya seperti yang disampaikan oleh Prof tadi, atas dasar keyakinan. Ada kesalahan pertama dibuat, lalu kemudian tugas atau dharma itu bergerak, lalu Anoman yang digerakkan. Tapi dia seorang diri.
dan menghadapi seluruh rintangan, seluruh bahaya dalam tuntunan. Apakah tugas-tugas suci, tugas-tugas baik itu memang mensyaratkan kepasrahan total seperti itu, seperti Anoman, tidak berhitung lagi pada risiko-risiko. Yai Imad, silakan Yai. Terima kasih Mas Anang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam, amma ba'du. Jadi pada hakikatnya kita ini hidup di dunia itu adalah menjalankan tugas kehambaan kita. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan hanya untuk menyembah kepadaku, hanya untuk beribadah. Ini kan tugas kehambaan kita. Iya, iya. Ya, kenapa kok kita harus ibadah? Kenapa kita harus menyembah? Ya kan secara logis ya wajar. Kenapa? Karena Allah atau Tuhan yang menciptakan kita, yang memberikan rezeki kita, yang memberikan kita hidup, yang memberikan kita nafas. Kemudian ketika dia menyembah kepada, kemudian kita menyembah kepadanya, itu adalah sebuah kewajiban bagi seorang hamba ketika kita diberikan apapun oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ya tugas utama manusia itulah untuk beribadah, untuk menyembah, bukan untuk yang lain. Dan inilah amanat bagi manusia. Makanya dalam Al-Quran itu dinyatakan ketika amanat ini diberikan kepada gunung, gunung tidak sanggup. Diberikan kepada langit, langit tidak sanggup. Nah, hanya manusia yang mau menerimanya. Iya. Kenapa? Karena manusia itu ya makhluk yang bodoh itu ya seperti itu. Iya, kan? itu dia. Dia mau menerima amanat yang berat. Ini yang selalu saya tanyakan. Iya. Langit nggak mau, gunung nggak Langit mau, nggak apa mau. maunya Kenapa? manusia? Karena terlalu berat untuk menerima Iya. amanat itu. Tapi manusia mau. Karena bodoh ya. Iya, karena kebodohannya itu dia Iya, mau. iya. Tapi juga ya itulah keberanian manusia untuk Iya, itu. iya. Untuk mengemban amanah itu. Nah, ketika seorang manusia itu memegang teguh amanah yang diberikan kepada dia, maka dia akan mendapatkan level atau derajat yang lebih tinggi daripada malaikat. Tapi ketika dia khianat, dia tidak mampu mengemban amanat itu, bahkan melalaikan amanat itu yang diberikan kepadanya, ya maka dia akan jatuh bahkan lebih rendah daripada binatang. Ya, kita diberi amanat sebagai orang tua, bagaimana amanat untuk mendidik anak-anak kita, diberi amanat harta, Ya. diberi amanat ilmu, ya kan, guru besar, profesor, seorang dosen, seorang guru, itu kan amanat, ya kan? Bagaimana dia bisa menjaga amanat itu? Makanya satu khianatnya seorang intelektual lebih bahaya ini daripada Iya, iya. khianatnya orang awam. Awam, iya, iya. Karena Khianatnya seorang ulama lebih bahaya, Lebih dia bisa bahaya. menyesatkan jutaan orang begitu. Jadi makanya harus dipegang teguh amanat itu. Baik ya Imad, kita tahan dulu. Poin saya soal amanat dan khianat. Nanti kita lanjut di segmen berikutnya ya Imad. Pemirsa, kita akan lanjutkan obrolan kita dengan Yai Imad dan juga Prof. Sumaryoto. Tapi setelah yang satu ini, kita jeda sebentar. Tetap di Wayang dan Dakwah. Pemirsa, masih bersama Wayang dan Dakwah. Mari kita lanjutkan obrolan kita yang tadi sempat terputus. Yai Imad tadi tentang bagaimana menjaga amanat dan bahayanya bila khianat. Mungkin bisa dilanjutkan tentang poin-poin bagaimana seseorang yang dibebani tugas. Tentu ini saya berpikir secara umum sesungguhnya, karena semua memiliki peran, semua memiliki tugasnya. Tapi kemudian seperti Yai Imad sampaikan tadi, kuncinya ada di amanat tadi, bagaimana menjaga amanat dan tidak khianat. Nah, melatih itu Yai, itu seperti apa? Belajar untuk bisa begitu menurut saya. Itu perkara sulit betul menjaga amanah. Kenapa? Karena itu sifat Nabi. Iya. Ketika kita sudah memegang amanah, berarti hampir kita setaraf dengan Nabi. Ya, kita setaraf dengan Nabi, kita bisa menjaga amanah, memegang teguh amanat kita. Karena itu kita tidak memiliki daya dan apa-apa, melainkan hanya pertolongan Allah. Jadi senantiasa meminta hidayah kepada Allah itulah agar kita senantiasa berada di jalan yang lurus, agar senantiasa kita mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kan begitu. Jadi kalau tampak dari pertolongan Allah, la haula wala quwata illa billah, tiada daya dan upaya melainkan atas pertolongan Allah, ya kita nggak akan mungkin bisa. Semua adalah karunia Allah. Jadi tugas kita pertama menjalankan amanat tersebut, menjaga amanat itu sekuat dan semampu kita. Ittaqullaha mastata'tum.
bertakwalah kamu kepada Allah sekuat dan semampumu, Ya. sampai batas di mana kamu sudah menyerah, ya kan? Dan Allah pun tidak akan memberikan satu beban kepada hambanya, melainkan seorang hamba itu pasti mampu untuk melaksanakannya. Nah, khianat itu kan, jadi kalau kita cerita tentang Ramayana tadi kan sebenarnya itulah gambaran hidup ini, bahwa Rahwana itulah simbol angkara murka, dia setan iblis, Ya, ya. yang selalu ingin merusak kebahagiaan manusia ini, kebahagiaan kita sebagai hamba. Kita kan selalu minta Rabbana atina fid dunya hasanah, ya Allah berikanlah hasanah, kebaikan, ya kan, kebahagiaan di dunia, wa fil akhirati hasanah, dan minta di akhirat juga hasanah. Dan itu mau dirusak. Kenapa? Karena memang dari iblis sendiri ya sudah menanamkan permusuhan, timbul iri dengki kepada ayah kita, ya kan, ayah bunda kita Nabi Adam, ya kan? Ya. Selalu ingin bagaimana iblis sudah bersumpah bahwa sudah divonis oleh Allah menjadi penghuni neraka, ya kalau bahasa kita, kalau bahasa mungkin udah nggak apa-apa deh ya Allah katanya, tapi saya mohon, saya minta, saya mau ngajak keturunan Adam ini, anak-anak Adam, saya mau ajak jadi teman saya sebanyak-banyaknya di neraka, gitu. Jadi udah kadung telanjur lah, gitu. Nah, bagaimana dia mau merusak kita, bagaimana agar orang itu disimpangkan dari jalan yang benar, rumah tangga yang rukun, bagaimana dibikin supaya bercerai, saudara yang rukun, gitu. Itu bagaimana setan itu bagaimana bikin perpecahan. Itulah bangsa yang rukun, bangsa kita yang damai ini. Setan tuh berusaha bagaimana agar bangsa kita ini jangan damai deh, biar konflik terus deh. Biar kayak di Timur Tengah itu konflik terus nggak selesai. Itu pekerjaan setan. Nah, itulah Rahwana itu, yang ingin merusak kebahagiaan adalah Rama dan Sinta itu tadi. Baik, Yai. Saya tertarik poin tadi yang soal bahwa satu hal, bahwa khianatnya ulama atau orang berilmu, khianatnya orang memiliki kedudukan itu sangat berbahaya. Nah, saya mau kontekskan dengan situasi bahwa yang berangkat adalah Anoman dan bukan Anggota. Ya, sebenarnya sama-sama punya kemampuan, tapi kemudian dikisahkan Anoman yang kemudian berangkat. Prof. Sumaryoto, kebijakan secara kebudayaan apa sebenarnya untuk menyaring supaya yang kemudian mendapatkan tugas ini memang orang-orang yang diharapkan seperti yang disampaikan oleh Yai Imad tidak akan, atau maksudnya kemungkinan khianatnya itu lebih kecil, misalnya begitu. Secara kebudayaan seperti apa ininya, pola atau pasti saya percaya punya sistem untuk begitu kebudayaan kita. Baik, memang betul itu tadi Anoman dan Anggota itu berkelahi sebetulnya positif. Iya. Sama-sama berebut tentang tanggung jawab. Ingin berangkat. Bukan berebut hak, tanggung jawab. Kalau menjadi duta itu suatu penghargaan. Nah, ini yang kedua-duanya nih. Tapi karena Anoman sudah yang lebih dulu, nah akhirnya ya Anoman dengan caranya bagaimana supaya Anggota itu, padahal masih bersaudara, sepupu itu. Tapi itulah cerita yang menarik, berebut tanggung jawab, bukan seperti sekarang berebut hak. Ini menariknya di situ ya. Lalu tadi untuk kedepannya saya kira menjadi tantangan di dunia pendidikan terutama, karena pendidikan ini kan akan menghasilkan ya para intelektual penerus ya, terutama juga di bidang agama, pendidikan agama menghasilkan para ulama para dai dan sebagainya. Nah, ini kuncinya ya masalah bagaimana membekali moral. Nah, karena moral inilah yang akan membimbing kita menjadi orang yang amanah. Kan itu persoalannya ya. Bukan berkhianat tapi yang amanah atas kepercayaan tadi. Itu yang sebagai yang diajarkan Rasulullah kan begitu ya. Sifat amanah, memegang kepercayaan secara jujur. Nah, ini yang harus oleh para pendidik ditanamkan dari tingkat sekolah dasar sampai dengan perguruan tinggi. Jangan berhenti melalui simulasi, melalui contoh-contoh. Nah, saya yakin. Tapi kalau kemudian sudah kita berikan tetap seperti itu ya, tadi setan yang menang. Kan begitu ya. Setan yang menang. Karena setan udah punya usaha untuk bagaimana menggoda manusia. Saya kira begitu. Baik, Prof. Saya kembali ke Yai Imad. Kita masih punya sedikit waktu sebelum jeda. Apakah mungkin ada riwayat juga, Yai,
di masa lalu tentang bukan berebut hak seperti disampaikan oleh Prof. Sumaryoto, tapi berebut tanggung jawab tadi. Pernah ada seperti itu atau tidak? Pernah. Sebenarnya Dalam satu perang, kalau nggak salah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu ini cerita tentang menyegerakan berbuat baik ya. Iya. Jadi kalau untuk berbuat baik itu harus disegerakan. Nah, ketika dalam satu perang, kalau lupa saya perang Khaybar apa, itu Nabi mengumumkan seperti ini. Siapa yang yang mau membawa panji ini? Siapa yang mau membawa panji ini? Semua sahabat berebut. Saya ya Rasul, saya ya Rasul. Artinya apa? Untuk perkara yang baik, sesuatu yang baik, mereka itu berebut. Makanya Al-Quran itu mengatakan fastabiqul khairat. Jadi berlomba-lombalah kamu dalam berbuat kebaikan. Jangan hal yang buruk kita berlomba-lomba untuk korupsi, berlomba-lomba untuk gitu. Jadi untuk hal-hal yang kebaikan gitu. Nah itu ada. Jadi emang agama itu mengajarkan seperti itu, fastabiqul khairat. Jadi berebut untuk menjalankan tugas tadi, berebut untuk ini tugas mulia gitu. Nah terkait dengan tadi nyambung dikit dari Prof. Sumaryoto tadi tentang ada dalam kitab Ta'limul Muta'alim itu satu kitab yang sering dipelajari pesantren itu Afatul Ilm. Jadi malapetaka, bencana dalam ilmu itu adalah ahli ilmu yang tergelincir, seorang intelektual yang tergelincir. Tapi ada lagi yang lebih sebuah bencana, orang bodoh yang beramal. Jadi ini sebuah bencana kalau seorang intelektual tidak memiliki integritas, tidak punya idealisme, ini bahaya. Yang benar bisa dibikin salah, yang salah bisa dibikin keliru, ini bahaya sekali. Dia bisa mempengaruhi, bisa membahayakan jutaan orang, ini bahaya. Yang semestinya ini kebijakan ini misalnya, kebijakan ini nggak benar untuk rakyat, tapi ya dengan kepintaran dia, retorikanya, kemudian segala macam, akhirnya apa? Ya ini dampaknya kepada banyak orang. Ini afatul ilmu. Jadi bencana dalam ilmu itu adalah seorang intelektual yang tergelincir. Makanya seorang intelektual itu, seorang ilmuwan, dia harus punya integritas, dia harus punya idealisme. Yai, tahan dulu Yai. Ini cukup penting dan kayak sepertinya ini baru nanti agak diperdalam, tapi di segmen berikutnya. Pemirsa, ini obrolan ini makin menarik dan meskipun kita dibatasi oleh waktu, tapi saya kira kita nanti masih punya satu segmen untuk membahas ini, untuk mempertebal keterangan atau yang disampaikan oleh Yai Imad baru saja. Jangan kemana-mana, tetap di Wayang dan Dakwah. Pemirsa, masih di Wayang dan Dakwah, kita lanjutkan obrolan kita. Menarik sekali tadi Kiai Imad. Tadi kita sampai pada orang yang tidak berilmu dan kemudian beramal, tapi orang yang berilmu tergelincir. Mohon dilanjutkan ya untuk mempertebal yang tadi itu. Jadi ya bencana dalam ilmu itu adalah seorang intelektual, seorang ulama ya, itu yang tergelincir. Dia menggunakan ilmunya untuk mencari kedudukan, untuk mencari harta dunia. Itulah ketergelinciran. Supaya yang haram bisa jadi halal itu bahayanya di situ. Nah, tapi ada lagi yang lebih bahaya, itu adalah orang bodoh yang beramal. Kebodohan itu lebih bahaya daripada apapun. Ya, makanya spirit pendidikan itu ya, makanya ayat yang pertama turun dalam Al-Qur'an itu adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra, baca. Baca apa? Ya baca dirimu. Baca alam semesta ini, baca dunia ini. Nah, man arafa nafsah, siapa orang yang memahami, siapa orang yang mengerti dirinya, faqad arafa rabbah, maka dia akan mengenal Tuhannya. Siapa yang mengenali dirinya, maka dia akan mengenal Tuhannya. Itu kata Imam Al-Ghazali. Artinya cara kita untuk mengenal Tuhan ya, itu dari makhluknya. Dimulai dari diri kita sendiri. Ketika kita makin lama memahami diri kita, makanya seorang ilmuwan itu ya, di tingkat dia semakin merasa kecil di hadapan Tuhan, di puncak intelektualitasnya, ya kan? Dia menemukan dia semakin kecil bahwa dia itu tidak ada apa-apa di hadapan Tuhan. Itulah makanya kata Al-Ghazali, tafakkaru sa'ah khairum min ibadati sana. Berpikir sesaat, 1 jam lebih baik daripada ibadah
1 tahun. Itulah makanya kedudukan seorang ulama, kedudukan intelektual itu sangat mulia di mata masyarakat gitu. Tapi tergelincirnya seorang intelektual, seorang ilmuwan itu akan menjadikan noda yang tidak akan bisa hilang sepanjang hidupnya. Siap ya Iman, ini tanda sekali bahwa ilmu lalu alim, tapi tidak boleh tergelincir. Prof. Sumaryoto, secara kebudayaan seperti apa supaya tidak tergelincir ini dari sisi Ya, betul. Memang semakin tinggi pohon itu kan semakin kencang ya angin. Iya. Semakin banyak ilmu seseorang juga semakin banyak godanya. Karena menjadi sumber bagi orang lain untuk bertanya, minta nasihat segala macam. Nah, di sini persoalannya. Dia merasa punya arti bagi orang lain. Nah, kalau dia sampai tergelincir dengan kejujurannya, dengan integritasnya, nah ini berbahaya memang. Bayangkan memberikan suatu nasihat, advice misalnya, dengan ilmu, itu luar biasa kalau sampai menyesatkan orang. Nah, makanya memang yang harus betul-betul dijaga, dirawat secara batiniah itu ya tadi, kejujuran dan integritas. Itu, karena disitulah modal dalam rangka melaksanakan amanah. Seberat apapun amanah, kalau memang dia punya integritas, jujur, insya Allah. Nah, tapi manakala dia sudah tergelincir, nah ini. Makanya saya berulang kali mengatakan dalam dunia pendidikan ini, walaupun tidak di dalam suatu kurikulum secara implisit ya, tapi tidak boleh dilupakan. Setiap pendidik, setiap dosen, guru itu wajib membina, merawat moral akhlak anak-anak ini sebagai peserta didik. Kenapa? Berbahaya nanti ilmunya tinggi, tidak punya integritas, tidak jujur, tergelincir. Nah, itu yang dimaksud Pak Gia tadi. Siap. Saya sangat setuju. Terima kasih. Baik, Prof. Sumaryoto, senada. Jadi kemudian untuk menjaga itu adalah moral dan integritas, kira-kira seperti itu. Prof. Sumaryoto, terima kasih telah hadir di Wayang dan Dakwah ya Iman. Terima kasih. Mudah-mudahan bertemu lagi lain waktu, saya bisa belajar lagi, ngaji lagi. Pemirsa, ada yang dapat kita petik bahwa nampaknya setelah kita menyimak apa yang disampaikan oleh Yai Imad dan juga Prof. Sumaryoto, tiap dari kita itu duta, adalah utusan, dibebankan pada kita tugas-tugas. Lalu kemudian syaratnya adalah seperti yang telah disampaikan tadi, ilmu dan kemudian integritas. Tapi bahkan setelah semua itu, ujungnya adalah rasa ketidakberdayaan, bahwa kita bukan apa-apa, sehingga yang selalu kita mohonkan adalah semoga kita termasuk golongan orang-orang yang diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira seperti itu yang bisa saya sarikan. Mudah-mudahan obrolan dalam edisi kali ini bermanfaat. Tetap simak Wayang dan Dakwah di TVRI Media Pemersatu Bangsa. Untuk penutup, mari kita saksikan lanjutan kisah yang digelar oleh Ki Pramarisa Fadlansyah, Anoman Duto. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anoman, kebiyen gonmu tautus marang Praja Ngalengka. Aturane Ngosinuwun, bilih Gusti kula Dyaya Sinta kacitra dening Prabu Rahwana. Anoman, ingsun njug syukur marang Gusti. Dene wis mangerteni papan dununge garwaku Sinta. Sampun titik-hatipun lampahan Anoman Duto menika. Mugi-mugi saged manah tentreme negari kita. Semar sakanca ingkang ngayahi wajib ngrama silepat Jawa kerangan. Kula nyuwun agunging pangersami mugi tansah manggirayu niskala. Penutupi ngatur akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sakarajayaku soma ing wakasan duh Allah mugi kaparango maring rahmat duh Allah lestari ya Indonesia martika wasana sing pangidung tarlen among moji mugi bangsa Indonesia sepohanan jalar estri sami karasa nunggal gumalangga langing kapti tari purnawet sakarajayaku soma ing wakasan gones kita manggih bagya